Di tengah bencana banjir, gempa bumi, longsor, dan juga berbagai bencana yang terjadi di 2 minggu terakhir ini, pesan Tuhan terkhusus untuk Indonesia adalah beranilah berbicara sekalipun itu berlawanan dengan korporasi-korporasi jahat. Beranilah bersuara, dan ketika ada orang yang bersuara, beranilah membela mereka yang menyuarakan kebenaran. Jangan pernah ikut terlibat mengatakan benar yang salah itu benar. Dan jangan pernah duduk seirama dengan mereka yang mengorbankan kepentingan publik. Tuhan mau supaya setiap kita saling membela, saling mendukung di antara orang-orang lemah. Karena jeritan orang lemah sangat didengar oleh Tuhan. Kembali kepada satu kisah di mana Israel keluar dari tanah Mesir karena besarnya penindasan yang dilakukan oleh Firaun kepada orang-orang Mesir, kepada orang-orang Israel. Mereka mengalami 7 kali lipat penindasan ketika mereka akan keluar dari sana. Jeritan mereka didengar oleh Tuhan. Dari mana kita tahu kalau jeritan mereka didengar oleh Tuhan? Jeritan mereka itu didengar oleh Tuhan saat Tuhan menjumpai Musa. Saat Musa membunuh orang Mesir karena perkelahian antara anak Israel dengan anak Mesir. Sehingga kita tahu Musa itu diangkat jadi anak putri Firaun. Dia anak Nil, diambil dari sungai Nil. Yang waktu itu anak-anak sebayanya Musa itu dibunuh semua. Tapi Musa diselamatkan oleh kakaknya dan ibunya, dibuat dalam keranjang dan dibuat ke sungai. Sehingga ketika putri Firaun lagi mandi di sungai Nil, ia menemukan Musa bayi yang imut itu. Sehingga dia diangkat menjadi anak putri Firaun yang bakal menggantikan Firaun di kerajaan Mesir, di negara Mesir. Tapi Musa malang melintang menjadi putra Mesir. Dia dengan segala pengetahuan Mesir dididik dalam pengetahuan raja sebagai pangeran. Musa tidak menikmati itu. Ketika Musa telah menjadi besar sebagai pangeran, telah mengetahui semua pengetahuan Mesir, dia mengetahui jati dirinya bahwa dia adalah orang Israel, orang Yahudi. Hari itu dia melihat penindasan yang besar kepada orang-orang Israel oleh Mesir, yang sedang dia dalam 2 posisi. Di satu sisi dia adalah pangerannya Mesir, di satu sisi dia adalah keturunan Israel. Hari itu dia melihat orang Mesir bertengkar dengan orang Ibrani, yaitu sukunya sendiri. Lalu ketika dia melihat, dia melerai, orang Mesir mengatakan, siapa engkau yang mengangkat hakim di antara kami? Sehingga Musa emosi lalu membunuh orang Mesir itu. Tapi besok harinya ada orang Ibrani bertengkar dengan orang Ibrani sendiri. Ketika Musa menengahi mereka, orang Ibrani itu sendiri mengatakan, ada pagerangan, apakah engkau ingin membunuh kami seperti orang Mesir kemarin yang kau sembunyikan dalam pasir? Sehingga waktu itu Musa langsung ketakutan karena sesukunya sendiri, sebangsanya sendiri sudah mengancam dia. Bahkan dia sudah akan jadi buronan oleh Mesir. Hari itu dia memutuskan pergi meninggalkan Mesir. Sehingga ketika dia di padang gurun, dia udah punya keluarga, mertua di sana. Dia saat menggembalakan kambing dombanya di padang gurun, dia bertemu dengan Tuhan dalam rupa api di semak belukar, tetapi tidak membakar semak belukar itu. Hari itu Tuhan memanggil Musa, Musa, Musa.
Tanah yang kau injak adalah tanah yang kudus. Tanggalkanlah kasutmu, kata. Musa saja bingung siapa yang berbicara dengan dia. Kok itu tidak terbakar padahal api, sehingga dia bersujud. Engkau Engkau Tuhan. Nah, aku telah mendengar jeritan umat pilihanku. Mereka begitu ditindas oleh Firaun. Jeritan mereka telah kudengar. Sama dengan Israel yang menjerit karena penderitaan itu, demikianlah di masa ini banyak orang sedang menjerit karena penindasan orang-orang yang berkuasa, para korporat jahat. Tanah mereka dirampas, tenaga mereka diambil, bahkan upah mereka tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dengan demikianlah, orang yang membantu orang miskin, orang lemah, memiutangi Tuhan. Orang yang membantu orang miskin, orang lemah, dia sedang memiutangi Tuhan. Hari ini yang mau saya bilang, jangan berdiri di pihak orang yang salah. Jangan berdiri di pihak korporat jahat. Tetaplah berdiri bersama dengan orang-orang lemah seperti itu. Apapun jabatan kita, apapun posisi kita, masyarakat kecil atau masyarakat besar, engkau sedang di atas atau sedang di bawah, engkau orang kaya atau orang miskin, tegakkan keadilan, junjung kebenaran, tetaplah berdiri bersama dengan mereka